pas kuliah kita mau ke warteg kan, mau beli nasi warteg berapaan sih, paling 15-an ribu, misalnya nggak sampai 20.000 gitu kan. Terus dia minjem uang sama aku, Bu, mau minjem uang. Aku bilang ya udah kita ke ATM aja bareng, nggak apa-apa, aku juga sekalian mau ngambil duit gitu. Dia bilang ATM-nya udah nggak ada uang, kan minimal saldo 50.000, jadi dia nggak bisa tarik lagi. Di situ aku kayak, hah, kok bisa sampai segitunya gitu? Emangnya nggak pernah diajarin nabung ya? It's good that you know a lot of things, a lot of elemen elemen investasi, instrumen-instrumennya segala macam. Tahu dana darurat penting, asuransi penting, investasi penting, semuanya tuh penting, iya. Jadi salah satu podcastku juga ngobrol tentang family constellation. Setiap anggota keluarga tuh ada yang misalnya berlahir di zaman berbeda, itu juga menghasilkan behavior financial yang berbeda. Selamat datang di TETB With Me, sebuah podcast yang menceritakan extraordinary stories from extraordinary individuals yang selalu mempunyai semangat, tidak ada yang tidak bisa. I'm your host, Parwati Surya Udaya. Selamat datang Aryo dan Feli ke TETB With Me. Ini gimana kabarnya nih? Baik, Bu Par. Terima kasih Bu, baik-baik saja. Kalau ngomong baik boleh nanya dong ya. Ini apa namanya COVID mood level nih. Aku ganti jawaban ini, surviving Bu. Surviving, oke. Pas pertanyaan saya kalau gitu. Sejak COVID tuh surviving saya. Oke, dari skala 0 sampai 100. 100 itu seperti pre-COVID. 0 itu seperti mungkin Juli 2021, waktu serem-seremnya COVID. Ada di mana moodnya Feli? Saya kalau 0 sampai 100, 120 boleh nggak? Gain berarti nih, gain. Kalau Aryo di berapa Aryo? Kalau saya masih belum pede 100%, saya masih di 70-an, 80-an menuju 100 lagi. Oke. Nanti ceritakan apa. Bagus lah ya, boleh bagus juga lah. Terima kasih nih, ini kan pasti Aryo sama Feli juga sibuk sekali, apalagi pasarnya lagi seru ya. Ini saya yakin sibukan ibu ya. Iya, lebih sibukan ibu sih saya rasa. Makasih Bu waktunya udah ngundang kita ya. Kalau kita lihat kan indeks harga saham tuh tertinggi ya. All time high terus ya. Jumlah investor tuh sampai 3 kali lipat dibandingkan pre-COVID. Iya, betul. Kebayang gak sih, ini kan Aryo sama Feli kan cukup di dunia keuangan ya. Betul. Kebayang gak sih kondisi seperti hari ini? Kebayang atau enggak? Kebayang banget sih Bu sebenarnya. Kebayang banget, bahkan menurut aku kita kayak growing yang bahkan nanti akan jadi lebih besar lagi gitu. Jadi kita harus bersiap untuk itu ya. Oke. Aryo, aku kebayang juga. Saking kebayangnya di saat crash tuh sampai 3.900 ya waktu itu ya. Aku buka akun lagi. Malah memanfaatkan ya. Wah, oke. Nanti mesti disambungin ya. Nah itu makanya yakin berdasarkan history juga, berdasarkan performance bangsa kita ya pasti naik. Cuman kapannya mungkin sekarang ini agak cepet juga ya. Sebenarnya aku masih kayak prediksi ya berapa setengah tahun lagi. Secepat ini ya kan. Gak secepat ini. Ternyata cepat gitu. Indeksnya 120 tadi. Iya. Dia cepet banget belum. Oke, ini Aryo Feli kan masing-masing sangat aktif sharing konten, terutama di finansial ya, di sosial media. Ini boleh tahu nggak sih awalnya kok kenapa bisa tertarik ke financial ini? Ya kemudian kok bisa tiba-tiba senangnya seperti itu gitu topiknya. Apa lahir dengan langsung sudah lahir pegang suipoa gitu ya istilahnya atau gimana nih? Mau Aryo dulu, silakan. Aku kalau bikin konten sebenarnya belum di sosial media, waktu itu di dalam bentuk blog. Itu dari kuliah. Kuliah itu sekitar ya tahun 2000-an saya bikin, 2000 awal, 2000 pas bikin blog. Ya itu berarti udah 22 tahun ya. Dan mengenai keuangan? Enggak. Nah itu awalnya bikin teknologi aku. Menulis tentang handphone yang aku punya, aku tulis, aku jual lagi, terus beli lagi, tulis gitu-gitu. Semuanya sharing dari blog. Nah itu aku awalnya kan juga akhirnya sebagai tech reviewer kan. Sejak mungkin baru 2009 akhirnya ada kerjasama sama brand gitu, baru 2009. Terus jalan. Nah itu kan dari 2000 ke 2022 kan namanya nambah 22 tahun ya umurnya ya. Otomatis saya dari belum menikah, dari kuliah sampai menikah, sampai bercerai, sampai menikah lagi, sampai punya anak. Artinya saya grow. Otomatis duit tuh jadi concern gitu. Duit jadi concern yang awalnya cuma terima dari orang tua, sampai akhirnya punya duit sendiri. Nah punya duit sendiri saya juga udah ngalamin ya gagal dalam kehidupan pribadi, gagal dalam bisnis juga pernah. Nah berarti ini harus benar sih, ada yang salah nih dari cara saya
ngatur uang. Nah itu bikin konten tentang uang yang mulai alert setelah pernikahan kedua saya sekitar 10 tahunan ini. Gitu. Jadi memang karena dirasakan suatu kebutuhan ya. Iya. Jadi mau sharing pengalaman dan lain-lain. Learn from the hardest experience lah kira-kira. Okay. Ya. Kegagalan adalah guru yang terbesar dan terbaik. Benar Bu, benar. Kau Feli kok bisa? Kalau aku tuh kebetulan emang dari SMA udah, dari SD bahkan aku suka sejarah. Suka sejarah. Soalnya ada gurunya, kalau dia pas mau pulang, kita mesti bisa jawab kuisnya. Kalau nggak jawab, nggak pulang. Jadi pas dia kuis, aku suka jawab biar pulang duluan gitu. Jadi sejak saat itu aku sering bener, terus sering pulang duluan. Suka banget sama sejarah. Kemudian IPS lah itu dulu suka. Tapi pertama kali bikin konten itu justru pas pas kuliah. Ada temen aku tuh kita mau ke warteg kan, mau beli nasi warteg berapaan sih? Paling 15-an ribu. Misalnya nggak sampai 20.000 gitu kan. Terus dia pinjem uang sama aku, Bu, mau minjem uang. Aku bilang, ya udah kita ke ATM aja bareng, nggak apa-apa. Aku juga sekalian mau ngambil duit gitu. Dia bilang ATM-nya udah nggak ada uang. Kan minimal saldo 50.000. Jadi dia nggak bisa tarik lagi. Di situ aku kayak, hah? Kayak aku sampai sekarang ngomong aja masih merinding kayak, hah? Kok bisa sampai segitunya gitu? Emangnya nggak pernah diajarin nabung ya? Nggak pernah diajarin untuk ya at least punya dana darurat dan lain sebagainya ya. Dan ternyata kondisi itu tuh terjadi ke sebagian besar teman aku. Benar-benar mungkin lebih dari 50% tuh nggak pernah sisain uang di tabungan. Dan itu kan teman-teman aku ya, kayak orang yang di sekeliling aku, kok bisa ya kayak dunianya tuh sangat berbeda gitu. Dari situ aku kayak, oh gila, ini something yang super critical ya gitu. Dari situ aku kayak bikin konten. Terus banyak juga sih yang nanya ya, teman-teman udah pada aware saham invest apa ya, udah punya uang kan, udah mulai kerja punya uang, taruh di mana ya. Nah udah, daripada aku balesin satu-satu, aku pikir kayak customer service ya, pertanyaannya sama Bu, taruh uang di mana ya, saham tuh apa ya, reksadana tuh apa ya. Udahlah aku bikin konten aja, udah nonton aja. Gitu sih Bu. Kalau pertama yang menerapkan disiplin untuk Feli sejak kecil itu siapa tapi? Oh itu kebetulan diajarin sama orang tua. Kayak nabung itu benar-benar puji Tuhan diajarin. Dulu tuh aku paling ingat, aku kan suka komik. Emang aku dari dulu suka baca dulu Doraemon, Shinchan gitu ya. Nah terus kalau mau beli komik harus dapat nilai, kalau dapat nilai 9 dapat 1 komik. Nilai 10 2 komik. Jadi kayak dari dulu. Sound familiar nih. Oh gitu ya, familiar ya. Gitu juga ya dulu Bu ya. Iya harus di earn kan. Iya harus earn gitu. Makanya kalau nggak ada ya usahanya nggak dapat apa. Jadi ya puji Tuhan diajarin itu dari dulu sih. Jadi disiplinnya udah instilled nih ya. Ini kan tadi Feli kan bicara ada mengenai dana darurat dan sebagainya. Kan topiknya sekarang banyak tuh ya, teori keuangan. Betul. Nabungnya lah, investasinya lah, dana daruratnya dan sebagainya. Kalau mulai dari Feli dulu, paling seneng topik apa sih yang waktu sharing tuh kayaknya very passionate gitu loh. Yang paling seneng ya, pasti investment sih. Investment. Kenapa? Karena investasi itu menurut aku banyak. Misalnya kayak saham. Kita ngerti saham pun, aku udah lulus sertifikasi apapun, kayaknya pembelajarannya gak pernah selesai Bu. Kayak it's a lifetime learning gitu. Apalagi kripto lah, NFT. Dunianya tuh selalu berkembang. Jadi kayak kita gak selalu ngerasa bodoh aja. Kayak gitu. Dan kita selalu belajar hal baru. Soalnya kalau menurut aku kayak asuransi, dana darurat, itu lagi gitu. Standar lah ya, baca sendiri juga bisa gitu ya. Iya ibu ya yang bilang ya. Kalau investasi itu apakah seperti sejarah juga akan terulang, sejarah masa lalunya? Iya kan? You think so? Selalu terulang. Kalau Aryo paling suka apa sharingnya? Aku yang cukup dekat dengan pribadiku dulu, maksudnya pernah gagal juga, itu juga berarti istriku dan aku akhirnya sekarang tertarik di dunia parenting dan relationship. Istriku founder Parent Talk juga, kita ngelihat bahwa salah satu sumber masalah dari parenting itu sebenarnya adalah relationship-nya dulu. Sebelum ngurusin anak, ngurusin pasangan dulu, ngurusin diri sendiri dulu gitu. Nah, yang sering masalah dari curhatan-curhatan yang ada di Parent Talk dan yang aku alami, keterbukaan finansial antar pasangan tuh jadi lumayan krusial gitu. Jadi mau ngomongin segala macam investasi, kalau dasarnya pasangan aja nggak terbuka dulu,
ya udah sama aja gitu. Akhirnya mau bisa aja satu pasangan yang nggak terbuka, nggak kasih tahu dapat apa aja dari suaminya menghasilkan berapa, terus istrinya butuh apa, ada istri yang cuma terima bulanan segala macam. Kalau itu selama tidak ada keterbukaan, tidak ada konsen tuh nggak ada gunanya dua-duanya. Salah satu tumbuh sendirian, menurutku seperti itu. Jadi itu banyak banget curhatan kayak gitu. Aku cuma terima, aku nggak tahu suamiku ngapain, apa segala macam. Ini kayaknya butuh nih edukasi yang finansial, tapi dari dasarnya banget, yaitu keterbukaan. Karena kalau udah harusnya kalau udah married berarti kan udah komit ya, udah komit untuk harusnya ada terbuka semuanya, sehingga tumbuhnya itu suatu institusi pernikahan bareng gitu, bukan sendiri-sendiri. Itu yang jadi concern aku. Jadi mau kayak gimana pun silahkan elemen investasi ditentukan dengan profil resiko lah, ditentukan dengan budget lah segala macam. Tapi tetap kalau udah menikah, nah itu kuncinya keterbukaan dulu. Aku pengen ngomong di situ terus gitu. Rasanya ketertarikannya di situ, concernnya di situ. Sangat passionate di situ ya. Iya, betul. Ini tadi gara-gara dikomporin mengenai investasi. Oke, saya nggak tahu dulu mama papa ngajarnya apa ya, atau mungkin nenek kakek, because different generations. Kan saya ingat kalau dulu saya lagi kecil diajarinya, kamu kok investasi itu sepertiga taruh di emas, sepertiga di tanah, sepertiga di deposito atau dolar dan sebagainya. Kalau ke teori investasi tadi yang Feli suka banget, relevan nggak sih? Per hari ini, atau karena udah itu udah jadul banget, udah nggak relevan lagi? Relevan sama generasi sebelumnya kali ya. Oke. Dulu mama nggak tahu reksadana. Nggak ada dulu reksadana. Iya. Tapi mungkin untuk nasabah prioritas nggak sih? Kayak terlalu eksklusif banget. Oke. Dulu gitu. Sekarang akhirnya semua orang bisa beli reksadana. Dulu kan minimal berapa ya? 10 juta, 100 juta mungkin ya. Obligasi juga dulu 50 juta minimal. Obligasi benar. Gitu. Jadi thanks to banyak platform di OCBC juga kita bisa beli mulai dari 100 ribu juga gitu kan. Ini baru beberapa tahun terakhir ya obligasi rasanya yang dikencangin banget. Dulu kan karena dengan digitalisasi tadi menjadi mungkin ya. Betul. Lewat apps doang ya sekarang ya. Jadi teori jadulnya udah nggak berlaku ya. Ada beberapa prinsip yang berlaku sih. Kayak apa ya, prinsipnya berlaku, tapi kayak gimana prakteknya, investnya kayaknya instrumennya berbeda. Prinsipnya berlaku ya. Kayak apa, selalu ada yang berjaga-jaga, jangan pernah all in. Anak muda zaman sekarang suka all in, Bu. All in tuh kayak dia ada 10 juta taruh di mana? Oh, semua ke kripto. Nggak ada di tabungan sama sekali. Iya, betul. Itu all in juga. Gitu. Jangan don't put all your eggs in one basket gitu betul, kan. Betul. Kan simple ya. Tapi orang-orang suka gitu, Bu. FOMO ya. Oke. Banyak banget yang kayak gitu. Oke. Memang kau bicara investasi nggak ada habisnya ya. Betul. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, tentu pertama terima kasih dulu ya buat Feli sama Aryo telah menjadi bagian financial fitness coach di OCBC NSP. Kami yang terima kasih juga, Bu. Sudah diajak. Kalau boleh nanya, waktu pertama kali dengar, bingungkah? Maksudnya ini apa sih? Kampanye kesehatan finansial. Orang waktu itu kan zaman COVID ya, mungkin harusnya kesehatan tuh fisik kali ya, kesehatan mental. Ini kok kesehatan finansial gitu loh. Apa sih yang muncul di benak Feli dan Aryo? Dan kenapa tertarik dan berani jadi coach? Kalau boleh Aryo dulu yang mulai. Waktu itu tuh mix banget ya. Pertama aku senang karena bisa nyuarain lebih besar lagi apa yang aku sampein tentang finansial itu. Jadi pengen ada ilmunya nih dari dibantu oleh suatu institusi keuangan yang solid gitu, yang legit gitu. Jadi kalau aku ngomong bisa diajarin juga aku salah di mana misalnya. Jadi aku dapat edukasi juga sambil mau mengedukasi teman-teman. Nah, tapi on the other side emang aku worthy ya, kayak insecure gitu. Ini kayak aku bukan CFP kayaknya, aku bukan entrepreneur yang di invest atau apa. Aku kayaknya belum sampai situ. Sampai bisnisku tuh berjalan belasan tahun ini konvensional banget, bisnis calo lah, orang ketiga, agency gitu. Jadi kayak apa yang bisa aku share ya? Iya memang ternyata personal side-ku kayaknya nih bisa nih aku cerita tentang kegagalanku. Justru kegagalan yang orang biar bisa belajar. Justru aku ngajarin biar nggak kayak gue gitu, nggak ngulang gitu. Nah itu yang mungkin wah ini senang banget nih, ada kesempatan tapi bisa nggak ya? Ada kesempatan tapi bisa nggak ya? Gitu terus gitu. Tapi akhirnya senang banget sih karena selama ini jadinya aku juga banyak belajar gitu.
Iya, setiap kali proses seperti itu memang selalu dua arah ya. Iya. Oke. Kalau Feli gimana? Kalau aku kayak mungkin pas dengar financial fitness gitu ya, menurut aku kayak kreatif banget ya. Sampai ya mungkin sebelum pandemi itu kan fitness atau healthy lifestyle tuh kan lagi in banget tuh. Gitu, kayak kalau nggak nge-gym kayak kurang gaul gitu. Terus sekarang ditambahin financial di depannya, menurut aku sih kayak kreatif sih. Gitu. Terus ada gymnya, di gym itu kita melatih otot kita dengan apa gitu-gitu, jadi kayak kreatif juga ya. Soalnya ini sih Bu, kalau kita dulu ya kalau ngomong finance ke orang awam, mereka tuh bakal kayak aduh bahasa planet gitu ya. It's different language gitu. Jadi kalau dengan ngebawa olahraga itu kan sesuatu yang mungkin dari dulu kita suka sepak bola, suka bulu tangkis, jadi lebih relate aja. Jadi ya hopefully dengan ini bisa berjalan terus, kita bisa reach lebih banyak orang deh gitu. Oke. Dan jadi nggak sempat gentar ya kalau aku gentar. Gentar ya. Ya tahun lalu sebenarnya belum segede itu gitu. Terus teman-teman yang bergabung tuh kok kayaknya yang hebat-hebat ya. Cuma aku lebih excited sih daripada gentar. Soalnya ketemu sama banyak teman-teman yang hebat. Kita jadi kayak Avengers gitu. Avengers, iya. Wow, jadi saut-sautan gitu, iya. Avenger keuangan. Sama teman-teman ini juga kan. Jadi seru. Ya, and for the good purpose gitu ya. Iya. Karena juga aku ngelihatnya Bu, kalau mau nambahin itu tuh kayak sekarang tuh justru mungkin sejak pertama kali kita diajak sampai sekarang yang ngomongin uang tuh banyak banget. Jadi kayak wah banyak banget semuanya kayaknya ngomongin uang, cuan segala macam. Tapi justru juga banyak yang harus kita hati-hati gitu. Makanya aku mau bareng-bareng semuanya, sama aku lihat siapa aja yang diajak. Aku lihat orang-orang, wah oke, keren-keren gitu. Jadi aku juga masih bisa ngajakin orang lebih melek finansial, tapi bukan melek untuk kaya doang gitu loh. Untuk fit. Jadi kayak bisa aku lihat kontennya Feli, lihat kontennya Ruby segala macam. Aku lihat yang diajarin tuh kayak gini. Kita tuh masih harus tujuannya bukan buat kaya gitu, bukan buat cuan cepet. Beberapa dibangun pelan-pelan, beberapa dibangun dengan misalnya diversifikasi investasi, profil resiko segala macam. Suaranya masih sama. Jadi kita bukan cuma ngajakin orang untuk kaya doang gitu loh. Jadi makanya aku senang di situ. Sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Benar. Nah ini setelah berjalannya waktu nih, boleh di-share nggak suka dukanya, cerita lucunya, cerita seremnya kalau ada silahkan juga. Sekarang lebih banyak cerita serem ya. Cerita serem. Sekarang lebih banyak cerita serem. Waktu saat memberikan terutama di kelas di gym finansial itu ya. Cerita seremnya di luar maksudnya. Iya. Gitu. Aku kira kayak kita udah on the right track untuk kayak jadi negara investor yang lebih banyak lah ya. Sekarang kan mungkin udah belum 10% ya, mungkin 5% yang jadi investor gitu. I think kita udah on track. Tapi ternyata kayak di tengah jalan banyak banget yang kejebak investasi bodong. Ini kan lagi rame tuh Bu, dramanya kayak ya ampun kita. Tapi ini apa yang tadi Feli bilang sih, history repeat itself terus ya. Ini kan kalau cerita kayak gini kan dari dulu gitu loh, mau dari tahun selama saya 90-an selalu begitu. Cuma beda modusnya aja kan. Beda modus. Kena lagi gitu loh. Kalau dibilang beda modus juga prinsipnya sama sih. Iya. Motivasinya keserakahan ya, ketamakan. Betul. Benar. Bukan mereka tuh sebenarnya tahu kali. Orang-orang tuh pada tahu ini tuh bodong, tapi ada yang mikir kayak nggak apa-apa masuk duluan, nanti siapa tahu keluar pas gitu. Keluar cepet gitu. Berharap rantai atas dari greater fool theory ya. Iya, benar. Gue di atas duluan kok, gue aman lah nanti. Jadi kayak banyak yang melek investasi, tapi kayak orang-orang yang jahat itu pakai kata investasi untuk menarik orang-orang masuk ke dalam itu. Jadi kayak sekarang pun kalau kita ngomongin saham, ngomongin reksadana, orang bilang ini bodong nggak ya? Jadi lebih PR gitu nggak sih? Jadi benar-benar financial fitness ini malah lebih penting lagi sekarang ya. Iya. Malah lebih timely lagi untuk diingatkan semua ini ya. Benar. Kritis sih. Kalau nggak orang bisa kapok beneran Bu. Jadi iya. Kritis. Taruh uang di bawah bantal lagi nanti. Iya. Balik ke tadi ke emas, properti. Iya, sepertiga. Sepertiga. Oke, waktu kalau nggak salah kan waktu jadi coach itu melatih di gym katanya ya. Yang di Surabaya. Iya. Itu sih Instagramable banget ya. Tempatnya keren banget ya. Keren banget tempatnya. Nah, ada kejadian lucu nggak atau pertanyaan-pertanyaan yang berkesan? Lucu tuh nggak tahu lucu atau enggak ya. Waktu itu tuh kan ke Surabaya, aku udah lama banget gak ke Surabaya. Terus ada satu
itu ini ada, dia tuh cewek, jadi ojol juga. Dia tuh kan tahu ke Surabaya, waktu itu kan aku lumayan heboh kan, bukan heboh sih, lumayan sounding lah ya di social media ya. Habis itu dia ngejar ke bandara gitu, ngejar ke bandara untuk ketemu gitu kan. Tapi kan aku udah langsung ke hotel sama ke tempat gym itu kan. Habis itu dia ngejar ke gym sambil bawa. Ini tuh ini sama. Fine berat nih. Bikin kayak ada makanan UMKM gitulah, gitu. Jadi terus ngikutin sampai akhirnya nggak narik gitu loh. Jadi kayak ini sih appreciate sih sama effortnya teman-teman ya yang mau belajar jauh-jauh ya ninggalin apa yang dikerjain. Jadi ya. Karena dia tahu dengan belajar itu kan itu investasinya untuk jangka panjang ya. Investasinya leher ke atas gitu ya. Leher ke atas ya. Kalau Aryo waktu selama jadi coach ada pengalaman yang berkesan kah? Aku justru suka briefingnya. Jadi di saat sebelum setiap cerita, setiap ada kelas gitu kita ada briefingnya yang kayak aku semacam cerita aku mau present apa, mau ngomongin apa. Nah itu mengakibatkan jadi semua saling curhat. Karena di kelasnya sebelum itu mulai pada, sebelum kelas sama tim motivasi kita curhat-curhatan masalah salah satunya kan kita suka ngomongin aku pernah ngomongin di topiknya tentang orang tua. Jadi kalau kita merasa nih kita udah oke dengan financial, udah belajar semuanya, tahu segala macam elemen investasi, tapi ujungnya ternyata nggak nyangka saudara kena, orang tua kena yang bodong. Padahal it's right under our nose gitu. Dia tinggal sebelah doang gitu. Terus tiba-tiba ya mereka kena karena ya masuk dari WhatsApp temen lama, terus yang udah lama nggak ketemu nawarin investasi, akhirnya kena. Nah ini beberapa dari kita mengalami ada pasti kena keadaan itu gitu, entah itu orang tuanya langsung, entah itu bude pade tante om segala macam, kakak adik, iya adikku tuh juga masuk nih. Nah itu kita saling cerita. Jadi setiap ada sebelum workshop kita ada ngobrol-ngobrol dulu kayak semacam brainstorming topiknya, relatable nggak, kejadian nggak di kalian, di teman-teman. Aku suka tanya kayak gitu. Ternyata banyak yang memang relatable. Nah itu suka banget conversation di situnya sebelum workshopnya. Kalau workshop udah pasti lah ya ada yang curhat udah pasti. Curhat itu kata kunci sih, seru sih pas awal tuh orang bener-bener kayak curhat Bu. Ya cerita aja gitu dan ngerasa relate itu yang jadi konsepnya nggak kayak kelas dengan presentasi gitu-gitu, jadi kayak udah curhat. Betul. Sih. Konsep kelasnya emang ini ya dibikin kayak gitu, seru sih. Ya karena aku nargetinnya pasangan atau suami istri atau baru mau menikah yang datang berpasangan gitu. Jadi nggak berantem di depan Aryo doang. Untung nggak nanti saya beban gitu. Banyak dramanya nggak? Enggak sih, dia nanya. Ada beberapa yang belum menikah justru yang lebih banyak bertanya gimana seharusnya gini, gimana mau tanya kayak sebelum nikah kan biasanya kita tuh bercanda-canda kalau tanya ya nama anak nanti tinggal di mana, padahal poin tinggal di mana itu cukup serius untuk nanti di pernikahan, kayak bergantung sama orang tua apa enggak, bergantung sama mertua apa enggak, ada punya 2 ratu di satu rumah tangga tuh ngaruh juga, nanti ngaruh ke finansial juga. Nah itu those things should be discussed before marriage kan, tapi sekarang tuh marriage ya, wah weddingnya di mana, honeymoonnya di mana, yang bunganya itu aja. Bunganya warna apa, makanannya enak nggak? Ya itu boleh, tapi there's more gitu. Jadi ya kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyain. Duitmu berapa? Itu harus ditanyain kalau mau menikah. As in kayak kerjamu gaji berapa, investasi apa aja, utang apa. Ya tapi juga jangan di awal. Kalau di awal pacaran terus tiba-tiba tanya itu kabur kali ya, nggak jadi nikah. Nah gitu-gitu kita bercandanya kayak gitu. Oke, jadi harusnya ini kayaknya financial fitness itu juga jadi bagian dari pelatihan marriage pra-counseling itu ya? Bener, harus masuk itu, harus masuk. Ada nggak sih sebelum nikah orang di itu ada. Ada sekolah, ada bahkan sekarang sekolah anak aja ada yang orang tuanya harus di tes dulu, tes dalam tanda kutip, diobrolin ajaran ke anaknya seperti apa gitu-gitu. Iya. Ini kayaknya seru ya jadi coach ya. Ini so far ada dampaknya nggak ke followernya ya, terutama dalam urusan kesehatan finansial ini. Jadi apakah udah mulai semua program ini sudah mulai membantu para generasi muda kita ini belum sih untuk supaya lebih
melek finansial, lebih sehat finansial gitu loh. Kalau jumlahnya mungkin aku nggak tahu ya, tapi ada beberapa yang kayak udah lebih jago sih dari aku Bu, dari segi misalnya dia dia fokus di satu elemen gitu, saham. Wah, kalau dia udah jago banget, udah update gitu, udah ngasih tahu gitu, wah ini bakal naik ini apa segala macam. Tapi aku diam aja. Ya, oke, bagus, lo stay di situ. Ya udah, kalau punya waktu, misalnya yang bisa mantengin IHSG setiap saat, silahkan. Kalau profil resikonya cocok, silahkan. Jadi ada yang emang udah terbuka matanya untuk itu beberapa. Jadi seperti pepatah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari ini ya. Padahal aku juga nggak segitunya setiap hari mantengin saham juga enggak jadinya, tapi dia malah okay. Bagus deh, ya udahlah. Oke, jadi pasti senang juga ya bawa manfaat seperti itu ya. Seneng dong, aku selalu cuma ngingetin ya udah kalau cocok iya oke. Kalau misalnya, tapi ingat masih banyak elemen-elemen lain. Masih ada kita yang hubungan dari DM Instagram. Oke. Kalau Feli gimana? Kalau aku ini kan jago saham jadinya ya. Aku sekarang kan banyak drama investasi bodong itu ya. Jadi aku pernah sekali itu aku cerita di IG story juga gitu ya, sebagai part of the campaign juga ya. Sok-sok ini kayak ayo yang mau titip dana kirim KTP gitu ya. Yang kemarin di story jadi kayak aku cerita tentang investasi bodong, habis itu terus aku tulis di story buat teman-teman, pokoknya returnnya bisa 100% setahunan, yang mau join kirim KTP ya. Aku mau lihat seberapa banyak yang kirim KTP. Oke, terus gitu. Aku biasa kalau orang bodong kan dia suruh langsung transfer gitu kan. Aku bilang udah kirim KTP untuk ikut waiting list gitu. Aku mau lihat seberapa banyak sih yang masih ketipu dan begitu ya. Soalnya sebelumnya aku udah kayak ini tanda-tandanya seperti ini loh kalau bisa investasi bodong. Dan surprisingly yang benar-benar kirim, waktu itu yang ngeliat story-nya lumayan banyak ya, hampir 100,000. Yang benar-benar kirim KTP-nya langsung tuh cuma 2 orang. Yeay, itu berhasil dari 100,000 kecil ya persentasenya. Ya, tapi masih banyak yang nanya, mau dong Kak, mau dong, gimana caranya? Banyak yang nanya, tapi yang benar-benar kirim KTP langsung tuh cuma 2. Sisanya tinggal closing sih sebenarnya, tapi aku lumayan seneng gitu, lumayan improve. Dan aku bisa ngerasain, ini audience aku, teman-teman online aku tuh kalau ada, kayaknya mereka tuh gak kena investasi, gak sebanyak itu yang kena investasi bodong sih menurut aku. Soalnya gak banyak yang kayak, gimana ya, kok gak bisa withdraw ya sekarang. Gak banyak yang curhat soal itu. Jadi di satu sisi bagus mereka gak itu, di sisi lain ya berarti masih ada market yang tidak tertap ya. Yang gak curhat ke aku. Tapi kan banyak yang kena tuh, banyak banget. Makanya kita harus lebih rajin lagi menularkan ini semua ya. Ada yang ngirim KTP kucing ya? Iya, ada yang ngirim fotonya kucing. Iya, itu meme lah di social media. Tapi artinya udah ngerti, banyak yang udah ngerti aman. That's good to hear ya. Tapi maksudnya kan, itu untuk satu hal yang lebih sifatnya jangka pendek ya. Mungkin kalau boleh sharing juga latar belakangnya, kenapa sih ini OCBC NSP bikin financial fitness ujuk-ujuk gitu kan, bukannya physical fitness, bukannya mental fitness, tapi malah financial fitness. Karena kita tuh memang sangat percaya, kalau terutama ngelihat hasil ini ya, Financial Fitness Index. Waktu ngelihatnya sempat kaget-kaget juga kan ya, summary skornya generasi muda Indonesia hanya skornya 37,7, Singapura tuh 61 gitu ya. Di mana hanya 14% generasi muda Indonesia yang terlihat sehat secara finansial, sisanya belum ideal. Digali lagi katanya, tadi yang memiliki investasi ternyata cuma 3% per awal 2021 ya, hanya 3%. 16% saja yang punya dana darurat, dan 74%-nya menghabiskan uang untuk mengikuti gaya hidup teman. Iya betul. Kopi susu. Bebas. Skincare. Gitu. Padahal kita tuh kan mau lihat jangka panjang ya, kan pasti juga Aryo sama Feli udah lihat juga bahwa kita punya impian nih. Indonesia waktu usia 100 tahun 2045 harus masuk top 5 terbesar di dunia kan. Dan itu kan secara hitungan tuh sangat bisa ya. Salah satu kuncinya tentu bonus demografi para generasi mudanya kan. Yang kalau tidak fit finansialnya, tidak fit physically, of course ya, physically, mentally kan udah given. Tidak fit financially, jangan-jangan nanti kita hanya menjadi pasar saja untuk berbagai negara maju ini untuk memanfaatkan
bonus demografi jadi kita gitu beban kan. demografi ya Bu. Iya, malah jadi nanti jadi bencana demografi gitu loh. Nggak nyampe top 5-nya. Nah itu kenapa kita merasa hey this is our role yang kita bisa bermain gitu ya. Dan ini sejalan dengan bidang kita kan financial. Jadi makanya muncul financial fitness itu gitu ya. Waktu pertama dengar juga sama, financial fitness gitu kan. Tapi hey it makes a lot of sense gitu. Nah waktu pertama kali dengar mengenai financial index ini dengan angka seperti itu, kalau Feli kaget kah, denial kah? Nggak mungkin, pasti surveinya salah gitu loh. Atau gimana? Kalau aku tuh ini ya, orang kan suka bilang negara kita penuh dengan masalah ya lah ya, in a way banyak yang belum investasi, banyak yang belum punya dana darurat dan lain sebagainya. Tapi kalau maksudnya dari pengalaman pribadi, dari observasi juga aku ngeliat kayak iya kita tuh jelek, kita tuh punya banyak masalah, tapi kok kayak kita improving ya. Mungkin dulu tuh skor kita 20 kali, sekarang 37. Ya better ya. The optimist. The optimist. Iya sih kayak setuju banget. Ngerasa teman-teman aku ya improving. Memang kita awalnya jelek gitu lah ya, banyak yang nggak nabung. Tapi sekarang mereka jadi ngerti kok. Walaupun room to improve-nya tentu banyak banget gitu. Tapi I think we're on the right track. Jangan sampai kepleset sering-sering lah ya kayak investasi bodong itu. Jadi I think that's okay gitu, karena I believe itu udah improve, tapi kita bisa improve jauh lebih kencang lagi. Oke. Kalau Aryo sempat merasa sedih Kak, merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan skor-skor ini atau gimana? Atau waktu begitu tahu skornya mungkin lebih ke it's just right gitu. Mungkin angka-angkanya cocok lah ya apa yang kita lihat sehari-hari, karena aku juga ngelihat beberapa orang di generasi sebelumku yang kena nih sekarang contohnya, dan dari dulu juga ini kan finansial itu sangat dekat dengan mental menurutku. Jadi hubungannya dengan gimana kita punya money complex waktu kecil, gimana kita di brought up dari orang tua. Aku melihat dari dulu itu memang banyak yang relevan pada zamannya tapi nggak menyiapkan untuk kedepannya gitu. Jadi kayak orang tuaku pernah ngajarin, ada bagusnya ngajarin in a way jangan pernah ngutang ya gitu. Oke, itu it's very old fashion menurutku ya, very conventional, jangan pernah ngutang. I'm not saying aku ngajarin anakku begitu sampai hari ini loh. I'm not saying, tapi itu kebawa sama aku jalanin bisnis. Jadi bisnisnya larinya nggak menghitung debt ratio-nya, maksudnya untuk berkembangnya seperti apa. Pokoknya jangan pernah ngutang. Sampai sekarang sih secara personal masih debt free gitu. Tapi grow-nya juga apakah bisa dengan kayak gitu? Contohnya nih, jangan pernah ngutang itu ada baik ada buruknya. Tapi generasi sebelumnya aku ngelihatnya bahwa banyak yang nggak bisa keep up gitu dari segi belajarnya, teknologinya, karena sangat mengaruh dengan teknologi. Kalau nggak bisa keep up itu berarti ke bawahnya seperti apa. Nah itu tuh ngerasa sangat dekat masalah-masalah yang ada. Jadi aku masih bisa melihat ya ada benarnya, tapi memang ada improvementnya, dimana yang muda-muda itu lumayan makin berkembang. Bahkan yang angkatan di bawahku itu belajarnya itu, nangkepnya itu sampai kita selalu ngeliatnya, aku baru ngerasa jadi orang tua, anak tuh nangkepnya lebih cepet gitu. Rasanya di zamanku jadi umur segitu aku belum ngerti hal ini gitu. Terus siap turun ke bawah, ya ibuku juga sering bilang, kamu kok lebih pintar dari mama zaman segini. Sekarang aku ngerasa, aku nggak tahu aku bisa zaman segitu gitu. Jadi it's always like that, which is ada kesempatan setiap generasi itu untuk growing. Nah makanya aku ngeliat, aku dikasih kesempatan, terus ngelihat angka itu dikasih kesempatan, I need to be involved in, which is aku dari yang aku percaya dari segi mentalnya, bersama pasangan, bersama diri sendiri, bahwa aku salah satu talks aku juga pernah ngomongin money psychology kan sesuai dengan bukunya. Terus aku ngelihat bahwa aku pernah ikut sama Coach Yuza tentang bapakku tuh dulu jam 6 pagi sampai jam 7 malam tuh setiap hari gak pernah di rumah untuk kerja. Jadi pandanganku terhadap kerja adalah harus keluar rumah, harus segitu lamanya, harus ini. Nah itu kan nurun terus karena kepala kita itu sangat ada alam unconscious kita terima di saat ngelihat hal-hal yang kita lihat dari 0 sampai 5 tahun, bahkan dari kandungan katanya. Stres ibunya di saat gak punya uang, stres ibunya saat marah sama bapaknya, itu semua masuk
gitu. Pre-program ya. Pre-program, unconscious. Nah makanya kita tuh perlu lebih generasi sekarang atau ke bawah sadar money psychology-nya. Orang tuanya seperti apa, money complex-nya, biografinya, sehingga dia bisa menentukan dirinya seperti apa, cocoknya di mana. Ya angka itu bagus, tapi kita benerin roots-nya mungkin bukan kayak memberantas investasi bodong satu hal. Tapi kan yang ketipu kan juga karena keserakahan, karena kepepet, pengen instan segala macam, itu kan mental-mental yang kebangun gitu. Mau ada investasi bodong kayak gimana pun, kalau mentalnya kuat, ya harusnya teorinya nggak akan kena gitu. Gitu kira-kira. Jadi bukan hanya teori investasinya saja, tapi the psychology of money-nya is very crucial. Itu lebih penting malah ya dari teorinya sebenarnya. Iya, karena psikologisnya itu. Iya, Feli bilang kan di story-nya emang karena serakah aja orang gitu. Iya, mereka tuh nggak bego Bu, serakah aja. Mungkin nggak bego, mungkin tahu gitu. Jadi ya kombinasi lah dua-duanya. Iya, jadi addressing financial fitness itu tadi ya secara belief-nya, mungkin ya secara value-nya sudah sama, kemudian baru pengetahuan-pengetahuannya ya. Wow. Gitu. Wow. Oke, jadi berterima kasih lah. Iya, berterima kasihlah kita punya orang tua yang mendisiplinkan ya. Iya. Oke. Kalau gitu sekarang pertanyaan berikutnya nih, agar kita bisa mempercepat generasi muda kita ini semakin fit secara keuangan, ada ide atau saran apa lagi? Termasuk sebagai influencer, termasuk sebagai financial fitness coach? Silakan. Oke. Aryo dulu mulai. Kalau aku masih nyambung sama yang tadi sih sebenarnya, bahwa it's good that you know a lot of things, a lot of elemen investasi, instrumen-instrumennya segala macam. Tahu dana darurat penting, asuransi penting, investasi penting, semuanya tuh penting iya. Tapi look deep down in yourself, sebenarnya apa sih yang bikin lo misalnya ya spend lebih banyak di minuman atau makanan, itu juga ada alasannya kenapa. Spend lebih banyak di baju fashion, kenapa. Terus kenapa cara kerjanya sampai kayak misalnya aku merasa harus keluar rumah 6 ya, karena dibentuk oleh bapakku, makanya kayak gitu. Sekarang baru healing sendiri aja. Jadi ternyata kerja dari rumah juga bisa ya. Aku bisa ya menghasilkan dari rumah yang kayak gitu. Jadi kayak lebih tahu apa yang membentuk diri gitu. Kebanyakan memang peran orang tua. Jadi salah satu podcastku juga ngobrol tentang family constellation. Setiap anggota keluarga tuh ada yang misalnya berlahir di zaman berbeda, itu juga menghasilkan behavior financial yang berbeda. Di mana di saat zaman itu besar di properti misalnya, zaman itu besar di saham. Nanti generasi berikutnya misalnya crypto NFT. Nah itu juga harus aku tuh masuk Discord, awalnya masuk segala macam itu, orang tuaku masuk Facebook, kita kabur dari Facebook biasanya. Kita pakai WhatsApp sekarang, tapi anak kedepannya bisa aja mainnya di Discord gitu loh. Jadi aku tahu demi anak-anakku, aku bisa keep up gitu. Jadi sangat ngaruh apa behavior orang tua turun temurun untuk mempersiapkan, dan sangat ngaruh untuk ngelihat ke dalam. Itu yang aku pengen sampein ke teman-teman. Semoga jangan cuma ngelihat teknisnya, instrumennya, ilmunya di luar sana, tapi juga ke dalam diri sendiri gitu. Wow. I hope it makes sense. Yes, a lot of sense. Kalau aku nambahin dari Mas Aryo, mungkin apalagi yang kita bisa lakuin tuh kita mesti ini sih kolaborasi sih. Nggak bisa kayak gerak sendiri-sendiri, soalnya orang-orang yang misalnya yang banyak ya, aku suka bilang orang jahat atau orang yang kurang baik itu tuh mereka followersnya banyak gitu, dan untuk melawan itu susah ya. Kalau untuk turun ya, atau lu ditangkap polisi susah, harus kitanya yang naik. Orang baiknya itu harus lebih gede suaranya daripada orang yang jahat itu. Kalau kita aja kalah suara ya wajar aja, maksudnya karena suara kita kecil, maksudnya kita influence-nya, kita reach-nya nggak sebesar itu. That's why ya kita mesti kolaborasi dengan, bukan hanya dengan sesama yang finance ya, karena marketnya itu. Untuk aku sih mungkin market yang interest sama finance is there. Tapi yang kita perlu tap kan yang suka masak, yang suka olahraga, yang suka parenting, yang suka, jadi harus dikombinasikan dengan something yang out of finance gitu. Itu satu, kita mesti kolaborasi. Dan kedua, kalau misi aku pribadi tuh I think di social media tuh orang yang seharusnya lihat tuh sudah gitu, nanti dia grow consistently. Tapi yang kita belum pernah reach tuh orang di desa-desa gitu.
memang mereka nggak punya uangnya gitu ya. Mungkin untuk fintech, untuk perbankan masuk tuh kurang motivasi lah, karena mungkin uangnya juga nggak sebaik itu, I don't know ya. Tapi di situ tuh banyak yang kena investasi bodong, yang akhirnya harus ngutang, dan vicious cycle of poverty itu ya putar-putar terus di situ, dan nggak ada yang pernah ke bawah. Kalau kita berharap mereka naik tuh kayaknya susah deh. Aku pernah dikasih tahu kalau orang yang nggak ngerti, kita berharap dia jadi ngerti tuh lebih susah daripada mending kita yang turun ke bawah, kita yang ngajarin, kita yang kasih pengerti, itu tuh lebih mudah dan it's under our control. Kita bisa turun sekarang, tapi orang untuk naik dia harus berpendidikan, dia harus ini dan itu. Jadi mungkin 2 itu sih, Bu. Saya jadi ingat kalau nggak salah di negara lain yang mungkin financial fitness index-nya lebih tinggi, mereka tuh memasukkan kurikulum ini ke pendidikan sejak mereka kecil ya. Beberapa maksudnya kalau ngomong reaching out, maybe harus dari program pendidikan secara keseluruhan juga ya. Jangan hanya mengajar matematika, sejarah, fisika dan sebagainya gitu ya, tapi juga hal-hal yang praktis untuk keseharian ini kan sebetulnya kan. Bener. SMA kita diajarin aku akunting tuh ya, samain ledger apa segala. Ntar dulu personal finance dulu. Gimana kalau kamu jajan kopi 50.000, kamu dikasih jajan 40.000, itu rugi ya. Dasar-dasar gitu dulu loh, kayak cash flow dari SD mungkin belajar cash flow gitu, itu bisa. Iya, bener, daripada cocokin ini ya, ledger kalau nggak cocok nggak dapat nilai, udah aduh ya. Harus balance neraca keuangan, ya ampun. Ya. I don't like schools back then. Saya juga ngambilnya tuh accounting. Iya, jago dong. Kalau saya nggak jago. Enggak, S1 accounting, S2 juga accounting. Saking blendeknya, jadi begitu lulus itu sudah sangat yakin pokoknya nggak mau jadi akuntan. Malah kebalik ya. Tapi maksudnya ilmu-ilmu itu kan sangat bermanfaat aja ya untuk kita sebagai background dan sebagainya. Kita bisa, maksudnya adalah di SD juga udah bisa dimasukin, tapi bukan yang secara bukan teknisnya, tapi lebih ke tadi sih money psychology-nya, disiplinnya, benar. Harus menabungnya, jangan cuma benar itunya. Teknisnya di later stages in education itu penting gitu. Oke, ini sebenarnya ke pertanyaan yang lebih makro nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Oke, pasar keuangan Indonesia kan dikatakan relatif dangkal ya. Contohnya apa sih? Size dari market kapitalisasi bursa Indonesia yang walaupun all time high tadi itu masih kira-kira setengah dari GDP Indonesia. Kalau di negara lain itu bisa sampai 1,5 kalinya. Aset perbankan yang udah begini banyak ratusan bank juga udah sekian puluh tahun ini hanya 44% dari total GDP Indonesia. Negara lain itu bisa sampai 140, 160%. Jadi kan intinya a lot of room to grow ya. Jadi pendalaman ke pasar keuangan Indonesia ini sangat-sangat perlu dan harus tumbuh. Kenapa? Ya tadi katanya ke yang passion kita ya, kita kan mau mendukung Indonesia emas nanti masuk menjadi top 5 di dunia kan. Nah, sektor keuangan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Untuk berperan, karena untuk bisa membiayai pembangunan. Jadi nggak terlalu harus menggantungkan diri pada keuangan pemerintah, supaya swastanya juga bisa terus bisa bergerak maju gitu loh. Nah, sebagai generasi muda yang punya andil dan peranan penting dan berpengaruh, boleh tahu nggak? Feli dulu ya sekarang ya, inginkan atau perlukan untuk turut merealisasikan pendalaman pasar keuangan Indonesia ini? Gimana caranya gitu? Gimana caranya? Atau lebih ke mungkin gimana caranya relatif awang-awang mungkin ya, tapi kalau dari your point of view sebagai praktisi, sebagai yang bisa dan mengerti pasar tuh bagaimana bisa berkembangnya, apa sih yang diperlukan kalau mungkin dibandingkan dengan pasar lain dan sebagainya ya? Kalau apa yang diperlukan, contoh tadi satu, pasar modal kita market capitalization-nya cuma setengah dari GDP Indonesia. Gitu. Itu kan karena padahal yang invest tuh cuma 3% loh, tapi kita udah bisa 50%-nya GDP. Kalau misalnya 6%, bisa nggak ya kita jadi 100% ya? Cuman dari 3% ke 6%, nggak sampai 10% orang Indonesia loh. Kayaknya itu nggak segitu susah gitu. Dan untuk itu kita berarti butuh banyak investor.
gitu kan, investor-investor baru gitu. Mungkin awalnya modalnya nggak gede, tapi kan along with time income-nya grow, ya harusnya yang di save, di invest juga grow gitu kan. Berarti kita butuh lebih banyak investor. What to do gitu. Salah satu yang menurut aku tadi ibu yang bilang sih, masuk ke sekolah, masuk ke kurikulum itu dari super awal kita sudah diajarin. I think itu one of the best way sih untuk udah berada dari awal. Karena kan katanya kalau udah agak berumur ini ya udah susah menerima ini ya. Maksudnya? Katanya sih Bu. Maksudnya? Ya, konfirmasi. Enggak ya. Ibu yang benerin aja. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Bu, ini lebih parah Bu. Harus diprogram. Iya. Dari awal diprogram. Cuma kan itu pendidikan. Ya kalau berharap pemerintah sih gimana ya, bukannya susah, cuma kan out of our control gitu loh. Jadi apa yang bisa swasta ya mungkin jadi ekskul tambahan lah ya, kalau belum bisa jadi utama ya kita tambahan, at least dari super SMA lah, at least udah ngerti gitu ya. Itu praktikalnya sih Bu menurut aku. Pendidikan ya. Saya mau mundur lebih dikit lagi. Di saat justru sebelum sekolah adalah pendidikan pertama orang dapat adalah dari orang tuanya. Jadi di saat, karena interestku lagi ke sana nih, lagi ke parenting dan relationship. Jadi misalnya anak itu contoh satu hal aja, misalnya maternity leave. Maternity leave di Indonesia itu secara regulasi cuma 3 bulan. Bapaknya secara regulasi ya 1 hari, 2 hari ya. 2 hari ya sekarang. Nah, attachment parenting untuk bayi kepada ibu 3 bulan tuh pendek banget. Itu apalagi di keadaan yang misalnya ekonominya sulit. Nah itu stres banget, dibawa stres, plus dia karena harus dapat duit, dia harus kerja lagi, harus terpaksa dalam keadaan stres. Harusnya minimal 6 bulan untuk seorang ibu. Nah itu ngaruh banget ke development anaknya nanti ke depannya, menurut berdasarkan riset juga dari psikolog anak. Jadi merasa bahwa harusnya ibu itu lebih lama sama anak di awal, memberikan perkembangan anak, otak anak yang baru sampai 6 bulan itu menjadi lebih matang, lebih sempurna, masih ada, ibunya gak merasa ditinggal, gak merasa kesepian. Karena semua perasaan itu walaupun anak ditanya gak akan bisa ingat, tapi dia akan masuk ke unconsciousness-nya gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus bisa dibangun dari sebelum anak itu lahir. Investasi edukasinya negara itu dibantu dengan dari sebelum lahir. Tapi kan kalau perusahaan mikir, ya tapi kalau gue kasih 6 bulan, dia enggak. Harus regulasinya memang bergerak. Jadi level the playing field bahwa aturannya harus 6 bulan. Misalnya perempuan seperti itu untuk ibu melahirkan. Nah itu panjang ngebantu ke anak ke growth-nya lebih baik di saat itu. Aku ngerasanya di situ. Paternal leave-nya harusnya berapa lama? Minimal 6, Bapaknya minimal 2 bulan sih kalau aku bilang. Tapi beberapa pendapat tentang bapak masih beda-beda. Tapi at least gak 2 hari, 3 hari gitu. Ini bagian dari kesetaraan gender. Bagian dari kesetaraan gender. Kalau 6 bulan juga bapaknya sebenarnya lebih ke ibu lalu di saat. Jadi kalau money psychology juga ngajarin coach juga waktu itu dia bilang money complex itu bisa berasal dari ibu di saat baru mengandung sampai umur 4. Nah, bapak di pick up di 4 sampai remaja gitu. Jadi anak akan lebih banyak lihat bapak di saat remaja, lebih banyak melihat ibu sampai umur 4 tahun gitu. Bukan gak berarti gak ngelihat satunya di saat ngelihat yang utama, tapi yang karena ya kan menyusui kedekatan secara alami seperti itu. Gitu. Jadi penting untuk bapak tetap hands on, tetap ikut walaupun nggak tanpa leave-nya itu gitu. Agak ke situ concernku karena itu ngaruh nanti ke education-nya terima apa, di sekolah gimana. Kalau awalnya dasarnya otaknya udah merasa ditinggal di saat bulan keempat ya itu. Ini jangan-jangan kayak teori gunung es juga ya. Ini kalau kita bicara tadi teori investasi, teori dana darurat dan sebagainya itu seperti puncak gunung es nih ya. Sedangkan di bawahnya itu adalah semua pre-programming sejak dia kecil. Pendidikan. Karena kan kita diajarin juga dari kecil ya. Kan sekolah nggak ngajarin, untungnya orang tua kita ngajarin. Untuk jadi orang tua ada sekolahnya nggak? Belum ada kan?
Padahal itu penting untuk ngebangun generasi berikutnya gitu. Masa sih harus disekolahin, ntar lama-lama kuisnya harus disekolahin juga. Harus dong, harus. Sekolah tuh orang tua tuh at least ada educationnya, nggak level kayak berapa tahun gitu, enggak. Tapi ada ilmu-ilmunya, ada lesnya. Ada kayak course-nya. Wah, ini menarik sekali sih. Makasih lagi nih. Aryo, ya Feli. Maksudnya kita bicara financial fitness, tadi di benak saya itu kan wah segala macam teorinya ya si gunung esnya. Ternyata yang di bawahnya ini paling kelihatan ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya, kita simpulkan yang pertama tadi ya, ternyata bahwa untuk menjadi financial fit itu sangat dibutuhkan money psychology atau hal-hal yang sifatnya lebih softnya yang sangat diperlukan oleh anak dari lahir ya. Dan yang kedua, kalau bicara yang gunung esnya, investasi itu ternyata asik sekali ya. Nggak ada habisnya dan always repeat itself ya. Betul. Value ya. Dan yang ketiga itu ya, timeless theory. Jangan menaruh semuanya di satu tempat, jangan all in tadi ya. Jangan all in, not all the eggs in one basket. Jadi semoga semua dengan ini kita bisa punya langkah-langkah kita sendiri, punya kontribusi sendiri untuk membantu generasi muda Indonesia semakin financial fit. Amin. Makasih Bu Ban, makasih Aryo. Terima kasih sudah mendengarkan podcast TITB with me. Leave your comment atau feedback di Instagram saya @parwati_suryaudaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan live your life dengan semangat. Tidak ada yang tidak bisa.